aqimis salata lidzikri. Jadi kita sholat itu berusaha untuk menyambungkan hati dan diri kita dengan Allah supaya ingat. Ya. Cuma kadang saat sholat kadar ingatnya bisa macam-macam karena ada setannya juga. Ada setan khusus untuk menggoda orang sholat. Nah, mungkin nanti ada tambahan di qiraat itu agak penting juga ini. Ya, Ustaz Utsman ini agak penting. Kalau seringnya kita menghafal malaikat, ya, yang sering kita hafal 10 itu ada lawannya setan. Setan yang pokok itu 9, Pak, Ibu. Mungkin kapan-kapan kalau kita ngaji biasa fikih malaikat, lain waktu mungkin ngaji fikih setan itu. Karena ada setan khusus menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Jadi kalau kita belum takbir, masih bersiap, itu dia tidak menggoda. Apalagi kalau adzan dikumandangkan, fa idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi dhurat. Kalau adzan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Karena itu orang yang jarang ke masjid pun, bahkan jarang sholat, kalau adzan berkumandang, Allahu Akbar, itu hatinya bisa mengatakan, sudah adzan. Fa idza thuwiba fa'ada, kalau adzan berhenti, itu bisa berubah. Yang siap ke masjid pun bisa komen, baru adzan, belum qomat. Nanti kalau sudah takbir, wa idza kabbara fayaqulu syaitanu, maka setan itu mulai bertugas dan berkata, uzkur kada, ingat ini, ingat itu, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nanti kalau tidak percaya, nanti silahkan saat zuhur nanti, itu sebelum sholat kita bisa fokus. Tapi saat mulai takbir, semua yang tidak kita ingin ingat jadi ingat. Termasuk ceramah saya sekarang, nanti akan diingat itu. Ingat kata Ustaz Adi ada setan, itu setan itu. Karena itulah pasca sholat, ada yang belum tersambung baik dengan Allah, diisilah dengan zikir. Itu di Quran surat 4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila Anda telah tuntas mengerjakan sholat, belum connect dengan Allah, hati belum tersambung, fadhkurullah, tambah lagi zikirnya. Itulah sebabnya kenapa zikir pertama pasca sholat itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena kita minta ampun pada Allah, barangkali ada yang belum terkoneksi dengan Allah saat sholat. Zikir. Doa itu zikir, Bu. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau Anda berdoa, kata Allah, Anda sedang berzikir. Karena saat berdoa itu tersambunglah keinginan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin cepat dijawab, maka doa yang cepat dijawab Allah itu doa yang hatinya tersambung. Khusyuk. Tundukkan hatimu, khusyukkan jiwamu, kata Allah, itu cepat dijawabnya. Doa, zikir. Baca Al-Quran, itu zikir. Karena Quran pun saat diturunkan oleh Allah, itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sungguh dengan keagunganku, na ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ya. Kalau kita i'rab lagi, innanya dipendekkan dulu, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Tidak. Harfu nasbin, nasbin kalau di ilmu nahwu itu untuk menfathahkan harakat setelahnya. Ya, innal abrara a. Tapi kalau di ilmu balaghah di ma'ani, nasab itu menancapkan sesuatu sampai kuat tidak goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat tanpa goyah. Jadi kalau ada inna dibuka dalam Quran, tancapkan informasi ini dalam hatimu yang dalam, jangan pernah goyah.
disambungkan dengan nahnu, disingkat na, nisbatnya ke Allah. Fungsinya bukan menunjuk jama', bukan, tapi ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, membawa keagungan Allah untuk menunjukkan agungnya informasi yang disampaikan. Jadi bedanya dengan sholat, bedanya dengan doa, Quran itu lain. Saking agungnya Al-Quran, zikirnya Quran itu langsung menggunakan na ta'zim. Jadi kalau diterjemahkan, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan ragu. Demi keagunganku, kata Allah, sungguh demi keagunganku, aku turunkan Al-Quran itu dengan penuh keistimewaan, fungsinya sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, zikir. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu sebetulnya kita sedang berzikir. Dan zikirnya istimewa, Bu. Bukan zikir biasa. Orang yang berinteraksi dengan Quran itu dibagi 3. Ada bacaan, qiraah, ada pengkajian, tilawah, ada hafalan, hifz, tahfidz. Qiraah qari, membaca tanpa menuntut paham. Jadi qiraah itu asalnya dari qara'a yaqra'u qira'atan, itu asalnya membaca sesuatu tanpa harus menuntut paham akan yang dibaca. Yang penting bisa baca. Kalau dituntut memahami apa yang dibaca, itu disebut dengan tilawah. Tala yatslu tilawatan. Wahyu pertama turun, apa kalimatnya? Apa? Oh, bukan. Bukan. Oh, jangan maksa. Huh? Wahyu pertama turun itu bukan Iqra. Bukan. Wahyu pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, itu wahyu pertama turun. Ya, karena saat turun Iqra itu Nabi komennya begini, ma ana biqari. Iqra ditolak oleh Nabi. Lupa Abu tuh. Begitu Iqra, Nabi nolak. Ma ana biqari. Pakai mim dengan ba. Mim ketemu ba taukid. Saya betul-betul tidak bisa baca, kata Nabi. Nabi bisa mengatakan ma qara'tu. Ma nafi ketemu dengan kata kerja. Tapi Nabi sambungkan mim ketemu dengan ba. Ma ana biqari. Saya betul-betul tidak bisa baca. Setelah yang ketiga dipeluk Nabi, dikatakan lengkapi Iqra bismi rabbikal ladzi. Muhammad, baca bukan karena engkau tidak pernah belajar, bukan karena engkau tidak pernah sekolah, bukan karena engkau tidak pernah punya guru. Lakukan karena Allah yang membuat dan mencipta engkau saja begitu mudah, apalagi membuat engkau mudah mengikuti bacaan. Karena itu alifnya itu ada, Pak, ba dengan alif. Coba Ibu kalau lihat surat Al-Alaq, surah 96 itu ayat 1, itu Iqra bismi itu ada alifnya. Tapi bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya. Ya. Orang Arab mengatakan lil ikhtisas, untuk kekhususan, bukan ada maknanya lebih daripada itu. Ya. Kenapa? Alif itu asalnya memanjangkan bacaan dan temannya fathah bukan kasrah. Ya. Fataha, fataha, fa tambah alif jadi panjang, fataha. Pasangannya fathah. Ya pasangannya kasrah. Ya kan? Kemudian waw pasangannya dhamma. Tapi ini kok bisa alif bertemu dengan ba, harakatnya kasrah, bismi, dan dibaca panjang seakan alifnya tidak ada. Alif kalau dalam ilmu balaghah diantara maknanya untuk menunjukkan sesuatu yang proses panjang, tidak mudah dilakukan. Nanti ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, membahas makna huruf dari alif sampai ya. Ya, ba situ ada 14 makna. Ba 14 makna. Ada orang Indonesia mengambil S3 di Timur Tengah, hanya membahas huruf ba, mengambil satu makna, menafsirkan Quran surah 5 Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Wamsahu biruusikum. Kenapa pakai ba? Saat basuh wajah tidak pakai ba, saat tangan sampai siku tidak pakai ba, saat kaki tidak pakai ba, tapi saat kepala pakai ba. Biruusikum. Itu ba satu huruf dapat doktor.
Silahkan yang belum, ada A, ada Ta, ada Tha sampai Ya tuh. Kasrah ketemu dengan alif ingin menunjukkan sesulit apapun kita belajar, apalagi ingin dekat kepada Al-Quran, walaupun ada proses, kalau semua dilakukan karena Allah, Allah mudahkan semudah Allah menciptakan kita. Itu asalnya. Tapi kalau menuntut makna, dirubah katanya dari qiraah, dari iqra menjadi tilawah, utslu. Coba Bapak Ibu simak Quran surah 29 ayat 45. Itu pembukanya, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya. Kalau Anda buka di mushaf terjemahan itu iqra dan utslu terjemahnya sama, bacalah. Kalau sama kenapa katanya beda? Yang satu iqra, yang satu utslu. Nah, utslu itu baca, pahami, baru amalkan. Sebelum Anda sholat, kata Allah, baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu kenapa kalimatnya Allahu Akbar. Kenapa kalau Abu Bakar Allahu Akbar itu, bukan Abu Bakar yang ini. Kalau sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar itu, baru takbir Allahu Akbar sudah gemetar, tangannya keluar air mata, nangis. Saking pahamnya. Ya. Nah ini kita takbir Allahu Akbar, gemetar, pengen nangis karena tahu imamnya panjang bacaannya. Itu ada makna, utslu tilawah, baca dulu. Karena itu kalau kita ngaji, kadang kalau qori itu tidak menerjemahkan, orang yang baca. Tapi kalau kita ingin paham artinya, di sampingnya ada yang menerjemahkan. Siapa namanya? Sari tilawah, penerjemah. Mungkin itu dulu yang pertama menerjemahkan Ibu Sari. Karena itu disebut sari tilawah. Kalau Pak Adi mungkin Adi tilawah. Nah, sari tilawah itu sebetulnya bahasa kita, asalnya tilawah. Untuk memahamkan. Cuma karena pertama yang tilawah Ibu Sari jadi sari tilawah. Nah itu iqra, itu utslu. Kemudian yang terakhir itu hafalan, tahfidz. Nah menghafal ini 4 kali nilainya dibandingkan dengan zikir bacaan. Nanti kalau kelas advance makanya ditambah itu nanti, ya Pak Abu itu ditambah, Ustaz Uthman. Kenapa nanti dinaikkan hafalan ad-duha sampai turun ke An-Nas supaya dapat fadilah bagian ketiganya, tahfidz. Kenapa? Karena zikir hafalan itu 4 kali lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan zikir bacaan. Apa dalilnya? Quran surah ke-54 Al-Qamar 4 kali disebutkan di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh jangan pernah ragukan, Al-Quran ini telah aku mudahkan semudah-mudahnya untuk diingat, dihafalkan. Hafalan yang baik itu zikir, menyambungkan kita dengan Allah. Hafal ayat mata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi cara memandangnya ingat Allah. Yang kata Allah pandang, pandang. Kata Allah tak pandang, jangan dipandang. Itulah zikir. Karena ada orang yang hafal ayat tapi zikirnya tidak ada. Dia hafal ayatnya qul huwallahu ahad, hafal. Tapi karena tidak zikir, lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu tidak zikir. Lisannya hafal, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan saling merendahkan. Jangan gibah, jangan bikin hoax. Ayatnya hafal, tapi karena tidak menghafal dengan zikir, hatinya tidak nyambung. Ayat hafal tapi perilakunya menyimpang dari ayat. Maka turunlah ayat untuk mengkhitab, bertanya. Kaitan dengan pertemuan kita, qiraati kalau dari 3 ini qiraah, tilawah, tahfidz. Maka qiraati ada di gerbang pembukanya. Tidak mungkin orang bisa tilawah kalau tidak qiraah. Tidak mungkin orang bisa tahfidz dengan baik kalau tidak qiraah. Jadi nggak bisa kita menghafal Quran tanpa qiraah, itu nggak bisa. Hafalan tanpa tartil, hafalannya pasti buruk.
Semua sahabat Nabi yang punya sanad menghafal, itu kalau saya bahasakan dengan bahasa sekarang, pendidikan sanadnya itu sanad qiraati, Pak Bu. Pak Utsman. Itu sanadnya. Makanya namanya itu bukan ciptaan ayat dahlan. Pemberian itu.